Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra Muslim, kita kembali lagi dalam kuliah bersama Edi Hamdi pada episode khusus bulan Ramadan, dan kita sudah memasuki pada separuh daripada bulan suci Ramadan pada hari yang ke 27 atau 26 ya. 25 Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat malam Lailatul Qadar, di mana malam yang penuh dengan 1000 bulan ibadah-ibadah pada ibadah-ibadah yang lain pahalanya. Dan kali ini kita masuki pada hadis yang ke-11. Karena hadis ke-10 kemarin kita hampir makan waktu 2 episode. Dan kali ini saya akan membacakan hadis yang ke-11, masih kaitan dengan Isra Mi'raj ya. Masih dengan kaitan Isra Mi'raj, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Hadis ke-11. Hadis dari Abu Hurairah. Ini cukup panjang tapi saya coba persingkat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aituni fil hijr wa quraisyun tas'aluni an misraya fas'alatni an asya'a min baitul maqdis lam usbitha faquribtu qurbatan ma quribtu misla qattun qal farafa'allahu li anzur ilaihi ma yas'aluni an syai'in illa an ba'tuhum bihi wa qad ra'aitani fi jama'atin minal anbiya fa iza Musa qa'imun yusalli fa iza rajulun darbu ja'dun ka'annahu min rijalin syanu'ah wa iza Isa bin Maryam alaihissalam qa'imun yusalli aqrabun nasi bihi syabhan Urwata bin Mas'ud ats-Tsaqafi wa iza Ibrahim alaihissalam qa'iman yusalli ashbahun nasi bihi sahibukum yakni nafsuh fahanatus salat fa amamtuhum falamma farakat minas salati qala qailun ya Muhammad haza malikun sahibu alaihi faltafat ilaihi fabada'ani bisalam. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Abu Hurairah sudah jelas tentang biografi Abu Hurairah pada episode yang lalu. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh akhrajahu Muslim, oleh Imam Muslim dan beberapa sahabat lainnya. Hadis ini berceritakan tentang kesimpulan daripada Isra Mi'raj. Jadi pada episode yang lalu kita bercerita bagaimana Rasulullah melakukan prosesi Isra dan Mi'raj, ketemu dengan Nabi, naik ke langit, kemudian sholat di sana dan mengimami nabi-nabi yang ada di sana di Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi ke Mekah ya. Nah, ketika sampai di Mekah, laqad ra'aituni fil hijr. Jadi Nabi Muhammad didatangin oleh beberapa kaum Quraisy ya. Wa quraisyun tas'aluni. Ada beberapa orang bangsa Quraisy yang datang pada saat Nabi sedang tidur-tiduran di Hijr. Hijr itu Hijr Ismail ya, Hijr Ismail. Kalau lihat di gambar ini kita tahu Hijr Ismail kan di antara rukun Iraki dan rukun Syami ya, rukun Iraki dan jadi Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami. Nah, itu ada Hijr Ismail, di mana sebenarnya Hijr Ismail adalah dulu Ka'bahnya sampai di sana. Jadi Ka'bah zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dan
putranya Ismail mendirikan, melanjutkan, merenovasi masjid tersebut sampai dengan batas Hijr Ismail. Tapi setelah hancur kemudian dibangun kembali oleh bangsa Quraisy karena kekurangan dana, maka terpotong di seperti yang kita lihat sekarang ini Ka'bah dan Hijr Ismail. Makanya tawaf tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail karena Hijr Ismail merupakan bagian daripada Ka'bah itu sendiri. Ya, jadi sebetulnya Ka'bah aslinya itu adalah sampai 1/6 ya, 1/4, tapi bukan kubus ya, agak seperti apa ya, seperti Masjid Aqsa lah kira-kira gitu. Jadi logikanya masuk gitu bahwa Masjidil Haram atau Ka'bah itu dibangun oleh satu orang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan karena bentuknya hampir sama. Jadi kalau Ka'bah dibesarkan termasuk di dalamnya Hijr Ismail itu pasti sama 10 kali atau 100 kali lipat ya kalau dibangun. Kalau dibesarkan itu hampir sama bentuknya seperti ini HP ya, gini ya. Jadi bukan segi 4 sebetulnya kalau sampai dengan Hijr Ismail. Nah, Rasulullah di sana sedang tiduran karena memang Hijr Ismail itu kan ditutup oleh khatim, namanya khatim ya, khatim apa batas ya, khatim. Dikatakan juga sebenarnya Nabi Ismail sendiri dimakamkan di situ. Jadi Nabi Sulaiman sendiri dimakamkan di Hijr Ismail beserta dengan ibundanya Siti Hajar. Makanya disebut dengan Hijr Ismail. Nah, orang Quraisy diantaranya Abu Jahal gitu dan sahabat-sahabat lain menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang kebenaran, apa benar Muhammad engkau pergi Mi'raj, engkau pergi melakukan Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis yang jaraknya 1.500 km, dan saat itu tidak ada transportasi bus apalagi transportasi kereta. Pada saat itu masih menggunakan transportasi onta atau kuda mungkin ya pada saat itu. Orang Quraisy menanyakan tentang perjalanan Rasulullah, tentang kebenaran daripada kepergian Mi'rajnya Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis. Lam usbitha fakuribtu kurbatan. Rasulullah agak bingung ini karena Rasulullah ke sana kan bukan dalam rangka ngecek ekspansi, melihat kondisi-kondisi Masjid Aqsa saat itu. Jadi tidak bisa melihat secara langsung gitu. Kan Rasulullah kalau kita lihat cerita kemarin datang Mi'raj ke Buraq, kemudian langsung dia sholat 2 rakaat di mana sholatnya itu di Masjid Qibli sekarang. Setelah itu dia pergi ke arealnya Gunung Muria dan Mi'raj dengan batu yang katanya terbawa ya. Ada yang mengatakan batu itu gantung, sebetulnya bukan gantung sih, terbawa aja begitu. Jadi gitulah kira-kira ya. Jadi sehingga di situ ada goa. Dan peristiwa itu terjadi pada saat Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Udah kembali lagi Rasulullah setelah menemui para nabi, kemudian sholat mengimami para nabi, setelah itu kembali lagi. Nah, jadi hadis ini fakuribtu kurbatan ma kuribtu mislah qattun. Jadi apa ya, stres ya. Katakan Rasulullah itu sangat stres sekali karena belum pernah dikeroyok oleh kaum Quraisy untuk menanyakan hal tersebut. Akhir Rasulullah mengatakan farafa'ahullahu li anzur ilaihi. Nah, inilah mukjizat ya. Sesungguhnya Rasulullah walaupun tidak melihat detail yang ada di Masjidil Aqsa, tetapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ada televisi besar diperlihatkan Rasulullah sehingga Rasulullah satu persatu dapat menceritakan Masjid Aqsa terdiri dari sekian tiang atau sekian bangunannya dan seterusnya dan Rasulullah menceritakannya secara lancar sekali kepada kaum Quraisy pada saat itu. Sehingga intinya ya Rasulullah bisa menjawab ya. Bisa menjawab seperti apa yang disaksikan sendiri karena apakah Rasulullah bisa melihat seperti televisi atau mungkin dari matanya saja bisa melihat, wallahu alam, pendapat macam-macam, tapi yang jelas Rasulullah seakan-akan melihat langsung apa ya pertanyaan-pertanyaan atau setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum atau bangsa Quraisy pada saat itu. Kemudian waqad ra'aitani fi jama'atin min anbiya, bahkan Rasulullah menceritakan tentang beberapa nabi ya, beberapa nabi yang dia jumpai. Dia sebutkan di sini faiza Musa qaimun yusalli. Saya melihat Nabi Musa sendiri melakukan sholat di belakangnya karena
Nabi Muhammad sebagai imamnya. Faiza rajulun darbun ja'dun. Jadi Musa ini badannya kekar, ya, badannya kekar, tidak terlalu tinggi tapi badannya kekar. Ja'dun ka'annahu min rijali syanu'ah, menyerupai pemuda-pemuda atau orang-orang yang ada syanu'ah. Syanu'ah ini dari Yaman ya, orang-orang Yaman kan kekar-kekar gitu ya, walaupun tidak terlalu tinggi tapi kekar-kekar. Jadi menyamai Nabi Musa itu seperti orang-orang Syanu'ah, yaitu kabilah dari Yaman yang sekarang ini sedang dijajah, sedang perang ya sama Saudi. Syanu'ah. Kemudian menceritakan lagi tentang Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam alaihissalam, qaimun yusolli, juga Nabi Isa ada di belakang saya melakukan sholat. Akrabun nasi bihi syabahaha Urwat bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, Nabi Isa alaihissalam sifatnya seperti seperti sahabat yang namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ada dalam beberapa kitab Tarikh Baghdad atau kitab Al-Athir, kitab Al-Kamil fit Tarikh Al-Athir, dikatakan bahwa Nabi Isa itu kulitnya tidak seperti kulitnya Nabi Musa. Kan Nabi Musa seperti orang Syanu'ah yang agak coklat ya, tapi Nabi Isa itu kulitnya agak putih seperti orang bule lah gitu ya. Orang bule kalau kita lihat, atau saya pernah baca di kitab Tarikh Baghdad atau Tarikh Damaskus, rambutnya lurus ya, rambutnya lurus, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, rambutnya lurus, warna putih. Kemudian seakan-akan baru lepas mandi, jadi rambutnya lurus, agak merah-merahan, kulitnya putih, rambut agak merah-merahan, seperti baru habis mandi. Jadi memang rambutnya selalu demikian. Itu Isa ya, Isa bin Maryam. Jadi seperti Urwat bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa iza Ibrahim alaihi salam qaimun yusolli, juga Nabi Ibrahim alaihissalam juga melakukan sholat bersama-sama Rasulullah SAW. Ashbahun nasi bihi sahibukum, seperti saya, kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi Ibrahim ketika saya jumpa kemudian sholat di belakang saya lihat dia seperti saya, seperti sahibukum, seperti sahabatmu wahai orang-orang Quraisy gitu kira-kira gitu. Jadi Nabi Ibrahim, karena memang Nabi Ibrahim adalah kakek daripada nenek moyang daripada Nabi Muhammad SAW. Kan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim punya dua istri. Satu ada Siti Sarah yang ada di Kanaan di Palestina, satu lagi Nabi Siti Hajar yang ada di Makkah, di Bakkah. Kemudian dari Nabi Ismail lah turun temurun sampai dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi wajar saja Nabi Muhammad SAW hampir menyerupai kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Fahanatus sholat fa'amamtahum, dan setelah selesai sholat di mana Nabi Muhammad SAW menjadi imam, falamma fariqat minas sholati qala qailun, akhirnya malaikat, kan Nabi Muhammad masih dengan malaikat ya, dengan tour leadernya ya, qailun ya Muhammad haza malikun. Nah, diperkenalkan ini malaikat penjaga neraka, kan malaikat penjaga neraka itu Malik ya, ada malaikat Malik. Sahibu Ali faltafat ali fabadai bisalam, kemudian Rasulullah menyampaikan salam kepada malaikat tersebut. Bahkan dikatakan yang menyampaikan salam bukan Nabi Muhammad dulu, tapi malaikat dulu. Artinya begitu tingginya Nabi Muhammad SAW sampai malaikat saja memberikan salam terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, setelah itu ada yang percaya, ada yang tidak, dan yang percaya tentang peristiwa Isra Mi'rajnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, karena kunyah lakop dari As-Siddiq itu, orang yang langsung percaya adalah Abu Bakar, yaitu khalifah pertama setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terpercaya, karena dia langsung percaya apa yang dilaksanakan, apa yang didengar dari baginda Rasulullah SAW. Nah, setelah itu timbul pertanyaan, kan Rasulullah membawa amanat yaitu pelaksanaan sholat fardu, kan Isra Mi'raj itu kan hasilnya. Maka pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat fardu
ya, sholat fardu dimulai pada saat sholat zuhur. Nah, jadi sholat zuhur. Jadi mungkin sholat yang betul-betul dilakukan oleh Rasulullah yang 5 waktu ini dimulainya pada waktu sholat zuhur. Sebelumnya memang sudah sholat sejak Nabi Muhammad menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad tetap langsung sholat sesuai dengan sholatnya Nabi Ibrahim, yaitu 2 waktu pagi dan waktu malam. Tetapi setelah peristiwa Isra Mi'raj, maka Rasulullah mengikuti syariatnya, yaitu sholat 5 waktu, dan mulai pelaksanaan sholatnya itu adalah pada sholat zuhur yang dilakukan di Mekah, dan tetap kiblatnya ke Baitul Maqdis, ya, karena Rasulullah sudah ke Baitul Maqdis, ya, kira-kira logikanya begitu. Demikian mitra muslim sekilas ya tentang kesimpulan daripada hadis yang ke-11 ini tentang hasil dari peristiwa Isra Mi'raj, bahwa apa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW kepada orang Quraisy, ada yang percaya dan ada yang tidak, ya. Yang percaya salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah sekedar sepintas tentang ikhtisar daripada hadis Abu Hurairah. Insya Allah pada sesi berikutnya kita akan masuki hadis mungkin dari Anas atau dari Jabir. Kita coba lihat yang menceritakan tentang hadis tentang hari kiamat, ya, tanda-tanda hari kiamat, ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana, dan lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Satya Wisata agar kami terus bisa melaksanakan dakwah khusus pada periode ini adalah tentang Baitul Maqdis, sebuah masjid yang kita agungkan, masjid ketiga yang kita agungkan, dan bercita-cita untuk dapat ziarah, dapat mensiarkan, dapat melakukan ibadah i'tikaf di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Satriani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustaz Edi Hamdi. Jangan lupa nonton ya.